Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mitra Poliyama dan pemirsa Kindali TV. Saya reporter Anda Wanda Delia yang bertugas saat ini berada di gedung DPRD Provinsi Gorontalo, akan melaporkan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-119 dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024. Sehingga rapat paripurna Dewan ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota Dewan yang berjumlah 45 orang, telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 30 orang anggota Dewan, dan anggota Dewan yang belum sempat hadir masing-masing fraksi Partai Golkar: Idrus Thomas Mopili, Oktohari Dalanggo, Nikma Tahir. Fraksi PDI Perjuangan: Dedi Hamsa, Ance Robot. Fraksi Nasional Demokrat Amanat: Sopian Puhi, Dinas Luar, Faisal Rustam, Indriani Dunda. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: Faisal Hulukati, izin. Fraksi Partai Gerindra: Nani Mbuinga, Dinas Luar. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, semua hadir. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa: Hamid Kuna, tugas luar. Since Kaji, Guntur Talib, Arifin Jakani. Sehingga dengan demikian, dari kehadiran Pak Arifin Jakani dan dengan kehadiran salah seorang anggota yang tercover di sini, maka kami ralat yang hadir tadi 30 sudah menjadi 32 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD pasal 127 ayat 1 huruf B. Untuk itu dengan memohon ridha dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-119 dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 oleh Gubernur Gorontalo kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan diri yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 90 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Untuk hal ini mohon menjadi perhatian, diharapkan kepada pemerintah daerah TAP dan juga kepada kita semua untuk ke depan bisa dilaksanakan tepat waktu. Selanjutnya, agar tertib rapat paripurna Dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. Kedua, pembacaan surat masuk oleh sekretaris daerah. Tiga, penyampaian pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 oleh Gubernur Gorontalo. 4. Penyerahan naskah rancangan kebijakan umum anggaran
dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. 5 penutup. Untuk absennya susunan acara, kami tawarkan kepada rekan-rekan, apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan kepada Saudara Sekwan, kami persilakan. Para mitra Poliyama dan juga Pemerintah Provinsi pemirsa Gorontalo. Kindali TV, kita dengarkan bersama pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan Garing 8 Romawi Garing 2023. Lampiran 2 dokumen perihal penyampaian dan permohonan jadwal pembahasan dokumen rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo, berdasarkan pasal 90 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dengan hormat kami sampaikan dokumen rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 sekaligus memohon untuk dapat menjadwalkan pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2024 pada agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Atas nama Gubernur Gorontalo, Penjabat Sekretaris Daerah Budianto Sidiki, SOS MSI. Selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan surat masuk. Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara ketiga, penyampaian pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 oleh Gubernur Gorontalo. Untuk itu kepada Gubernur kami persilakan. para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV, selanjutnya kita akan mendengarkan ya penyampaian pengantaran rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 oleh Gubernur Gorontalo Bapak Ismail Pakaya. Yang saya hormati pejabat sekretaris daerah, para asisten, serta seluruh pimpinan OPD. Yang saya hormati para wartawan, media cetak, insan pers, dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan umat
pengikutnya. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, melalui forum terhormat ini, saya sebagai PJ Gubernur Gorontalo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik bersama-sama pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang akan memasuki tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah RPD periode 2023-2026. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, penyusunan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Kepala Daerah dan telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4 isu utama dalam RKPD tetap akan menjadi acuan KUA PPAS tahun 2024 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 dan 2026 dan dengan Rencana Kerja Pemerintah RKP Nasional tahun 2024. Adapun 4 isu tersebut yaitu ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Sementara tema RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2024 yaitu peningkatan produktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur dasar dan strategis, serta stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. Adapun kebijakan utama prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah 1. Peningkatan ekonomi daerah. 2. Pengembangan wilayah dan pedesaan. 3. Peningkatan sumber daya manusia. 4. Peningkatan kebudayaan dan agama. 5. Peningkatan infrastruktur dasar dan strategis. 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan. Dan yang ketujuh, peningkatan tata kelola pemerintahan, keamanan, ketertiban, dan demokrasi. Melalui program kegiatan yang difokuskan dan diprioritaskan pada 7 kebijakan prioritas tersebut di atas, ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada tahun 2024 bisa mencapai 6,42%. Sementara itu, indeks pembangunan manusia juga ditargetkan meningkat menjadi 70,02 poin. Kemiskinan ditargetkan turun hingga 14,54%. Untuk tingkat pengangguran terbuka diharapkan turun mencapai 2,40% hingga 3,49%. Dan rasio ketimpangan atau indeks Gini bisa ditekan hingga mencapai 0,396 poin, serta inflasi diharapkan ada di kisaran 4-5%. Hadirin yang saya hormati, beberapa poin penting tersebut merupakan amanat kita bersama dalam menjawab tantangan dan permasalahan utama pembangunan yang masih kita hadapi bersama, yang disesuaikan dengan arah kebijakan
serta sasaran pembangunan pemerintah pusat. Sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal pemerintah tahun anggaran 2024 dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga kebijakan umum dan prioritas anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, di antaranya kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM, potensi yang dimiliki, realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah yang telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam KUA PPAS APBD tahun 2024 ini, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai 1,83 triliun. Pendapatan daerah tersebut difokuskan pada pajak daerah yang mengalami kenaikan 1,68% atau 7,21 miliar dari APBD 2023 sebesar 429,98 miliar menjadi 437,11 miliar rupiah di tahun 2024. Bahwa terdapat pula penyesuaian penganggaran pendapatan BLUD yang semula dianggarkan pada komponen lain-lain PAD yang sah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah mulai tahun 2024 dianggarkan pada komponen retribusi daerah. Untuk pendapatan dana transfer ke daerah, yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, masih diasumsikan berdasarkan pada alokasi tahun 2023, di mana sampai saat ini kita masih menunggu terbitnya peraturan Presiden yang mengatur tentang alokasi dana transfer ke daerah tahun 2024. Kedua, belanja daerah. Berdasarkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional
sesuai ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan kepada program-program strategis daerah. Kebijakan anggaran belanja tahun anggaran 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan pendekatan money follow program, anggaran berorientasi pada program untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dan kinerja, dirumuskan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD guna peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah pada KUA dan PPAS APBD tahun 2024 diproyeksikan sebesar 1,875 triliun atau naik sebesar 21,056 miliar atau 1,14% dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,854 triliun. Kebijakan utama lainnya adalah terkait dengan persiapan Pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan tugas utama penjabat gubernur yang sangat tegas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 dan Amanat Presiden Republik Indonesia tentang tugas dan kewenangan penjabat gubernur, yaitu membangun komunikasi intensif dan koordinasi yang baik untuk mengefektifkan pemerintahan daerah dan menyukseskan pilkada. Selalu berpedoman pada nawacita, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pengisian jabatan bila memang harus segera diisi, menetapkan perda bila memang harus segera ditetapkan, serta mengawal netralitas ASN, TNI, Polri dalam pilkada. Ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain, pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali. Pembiayaan daerah pada KUA dan PPAS APBD tahun 2024 dianggarkan pada penerimaan pembiayaan untuk perkiraan penggunaan Silpa 2023 pada APBD induk tahun 2024 sebesar 52,087 miliar.
dan pada pengeluaran pembiayaan untuk pembiayaan pokok untuk pembayaran pokok utang pinjaman PEN 2021 sebesar 16,935 miliar. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam sambutan pengantar rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. Selanjutnya, mohon dapat dibahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua dalam membangun Provinsi Gorontalo yang kita cintai ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Poliyama dan pemirsa Kindali TV, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Bapak Terima kasih kami sampaikan pada PJ Gubernur Gorontalo 2024 ini mengacu pada 4 visi utama yang akan menjadi acuan utama dalam penyusunan APBD 2024 yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah tahun 2023 hingga 2026 dan dengan rencana kerja pemerintah RKP nasional tahun 2024. Adapun para mitra Poliyama 4 visi tersebut yaitu ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Sementara RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2024 yaitu peningkatan produktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur dasar dan strategis, serta stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, untuk penyerahan naskah rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024, kami mengundang dengan hormat kepada Saudara Ketua dan PJ Gubernur berkenan mengambil tempat yang telah ditentukan. Para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV, selanjutnya penyerahan naskah rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 oleh Gubernur kepada Ketua DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone SAP. Para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV, terima kasih kami ucapkan kepada PJ telah kita ikuti bersama penyerahan naskah rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 oleh Gubernur kepada Ketua dengan demikian DPRD. Pula kami akan kembalikan pimpinan kepada Ketua DPRD. Pimpinan kami serahkan. Pimpinan rapat kami terima kembali. Pada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara, kami sampaikan terima kasih. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, setelah kita mendengar dan mengikuti dengan cara saksama penyampaian pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 oleh PJ Gubernur, dan secara resmi kami telah menerima naskah rancangan tersebut. Untuk selanjutnya,
Perlu kami sampaikan bahwa rancangan KUA PPS APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 akan segera kita bahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan tata tertib DPRD. Sehubungan dengan pelaksanaan pembahasan tersebut, melalui kesempatan yang baik ini, di hadapan Bapak PJ Gubernur dan PJ Sekda, kami sangat mengharapkan agar tugas-tugas yang dijalankan oleh OPD untuk diprioritaskan dalam menghadapi pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 di DPRD. Kami berharap pembahasannya bisa berjalan lancar sehingga untuk penandatanganan nota kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam agenda kerja DPRD. Rapat Paripurna Dewan Hadirin yang kami hormati, acara terakhir kelima penutup. Sebelum rapat paripurna ditutup, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan ucapan terima kasih kepada PJ Gubernur dan PJ Sekda dan pimpinan OPD dan seluruh hadirin yang telah berkenan dan mengikuti rapat paripurna Dewan pada hari ini. Pak Ketua, saya minta waktu sebentar sebelum ditutup. Warsito, Pak. Ya. Mas, saya tutup saja karena forum yang Bapak sampaikan tadi malam kami sudah buka semaksimal mungkin. Tidak, saya ingin menyampaikan mungkin ada beberapa hal di forum ini, Pak. Jadi mungkin cukup 1 menit atau 2 menit saja, Pak. Saya kira kita ikuti saja aturan. Pasti yang Bapak sampaikan ini tadi malam secara maksimal sampai saya pikir pukul 12. Bukan masalah itu, Pak. Jadi berikanlah kesempatan 2 menit saja, Pak. Saya minta di forum ini dan saya sudah meniatkan untuk menyampaikan ini di forum ini, Pak. Jadi saya berharap jangan sampai sudah ada warsito yang lain lagi. Ada interupsi, Pak Ketua. Silakan, Pak. Kami sekedar ingatkan Pak Ketua, kalau Pak Warsito interupsi, oke, tapi berkaitan dengan materi yang kita bicarakan hari ini. Sekarang beliau tidak interupsi. Pimpinan rapat itu berhak diatur sesuai tata tertib, mengatur alur pembicaraan. Kalau beliau interupsi silakan, tapi berkaitan dengan materi yang kita bicarakan. Makasih Pak Ketua. Sudah sangat jelas, beda interupsi dan menyarankan dan bertanya. Kalau interupsi mengenai jalannya persidangan. Kalau Bapak menyarankan dan bertanya, saya tidak izinkan. Ya toh? Apa ada mekanisme yang keliru dalam pembahasan ini? Itu yang Bapak interupsi? saya dalam kesempatan ini saya tanyakan saja, Bapak ini menginterupsi. Interupsi itu mengganggu, meminta penjelasan terhadap jalannya persidangan. Biasa interupsi, Pak, ada yang saya tanyakan keliru. Saya kira demikian ya. Akhirnya dengan mengucapkan, silakan Bapak interupsi. Ya, kalau jalannya diskusi saya layani, tapi kalau ini saya tidak teruskan. Terkait jalan diskusi, kami minta agar naskah yang dibacakan oleh Pak Gubernur agar bisa kami dapatkan. Terima kasih. Saya kira itu yang bagus. Ya, walaupun Bapak tidak hadir tadi malam, Bapak paham dengan hal ini. Ya, akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam paripurna Gorontalo ke-119 dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum dan anggaran dan prioritas pelaksanaan anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 oleh Gubernur Gorontalo secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Bapak Ibu sekalian, banggar sesuai undangan. Sesudah ini kita langsung pembahasan dengan TAPD. Atas izin Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, para mitra dan juga pemirsa Kindali TV, usai sudah siaran langsung kami dari Gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Saya reporter Anda, Wanda Delia, mewakili kru yang bertugas, Diarania, Pepin Plan, Bagas Afrianto, dan Wahyu, serta pimpinan Radio Poliama Bapak Bambang Arsyad dan pimpinan Kindali TV Akbar Yusuf, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan ke studio Jalan Ahmad Awahab, Gorontalo.